Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung. Tema teologi. Setelah membahas tentang asal dan arti teologi beberapa minggu lalu, minggu ini kita akan membahas salah satu contoh hasil dari teologi. Pada katekese sebelumnya, kita sempat membahas tentang buku berjudul Summa Theologica karya Santo Aquinas. Maka sekarang kita akan mengambil salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam buku ini. Sebagai Kristen, kita mungkin pernah mendengar istilah sombong rohani atau mencuri kemuliaan atau kebocoran urapan. Semua istilah ini merupakan bahasa yang dikenal dalam dunia karismatik dan Pentakosta. Istilahnya pun terdengar lebih modern dan relevan dengan masa sekarang. Misalnya, orang yang merasa diri lebih kudus dari orang lain akan disebut sebagai sombong rohani. Atau pendeta yang kehilangan pengaruh dan pengikut akan disebut mengalami kebocoran urapan dan lain sebagainya. Semua istilah ini memang muncul di zaman modern, tetapi memiliki akar mendalam dalam ajaran gereja selama ribuan tahun. Beberapa dari kita mungkin sudah sering mendengar tentang Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Konsep ini merupakan hasil dari teologi yang berkembang dalam gereja dan pemikirannya disempurnakan dalam buku Summa Theologica. Semua ajaran ini berawal pada abad keempat atau tahun 300-an Masehi di zaman para rahib dan biarawan. Ada salah seorang biarawan di gurun Mesir yang bernama Evagrius. Ia meneliti tentang godaan-godaan yang dihadapi oleh para biarawan di padang gurun. Maka Evagrius merumuskan ada 8 pikiran jahat yang mengganggu para biarawan dalam pengasingan mereka. 200 tahun kemudian, Paus Gregorius Agung mengangkat tulisan Evagrius dan menyederhanakannya menjadi 7 kategori dosa. Kemudian tahun 1200-an, konsep ini dijelaskan secara sistematis dalam buku Summa Theologica. Santo Aquinas menyebutnya sebagai vitia capitalia, yang berarti dosa pokok. Ada 7 butir yang dirumuskan: kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, ketamakan, kerakusan, dan hawa nafsu. Gereja modern menyebut ini sebagai 7 dosa mematikan. Padahal Aquinas tidak mengatakan demikian. Ia menyebut ini sebagai dosa pokok. Sederhananya, dosa pokok itu adalah awal dari dosa-dosa lain yang lebih berbobot dan memisahkan manusia dari Allah. Misalnya, mencuri, membunuh, pencabulan, korupsi, dan lain sebagainya. Semua dosa itu memiliki pokok yang memicu seseorang untuk melakukannya. Alkitab tidak pernah mengelompokkan dosa-dosa atau membuat daftar dosa, tetapi semua ini bisa ada karena hasil teologi. Dari hasil pemikiran ini, kita sebagai gereja bisa memeriksa batin kita apakah dalam diri kita terdapat pokok dosa itu. Dengan mengenali pokok dosa, kita bisa menghindar supaya tidak jatuh dalam dosa yang lebih besar. Hasil dari teologi ini mungkin akan terdengar membosankan bila dibicarakan dalam gereja modern. Dari sebab itu, aliran karismatik dan Pentakosta mempunyai istilah-istilah baru yang lebih relevan dan lebih bisa diterima di masa sekarang. Secara konsep sebenarnya masih sama, tetapi berbeda penyebutan saja. Istilah-istilah seperti sombong rohani, mencuri kemuliaan, terobosan,
kebocoran urapan. Semua istilah itu memiliki akar dalam teologi, tetapi kebanyakan gereja justru membuang akarnya sendiri. Pokok pohon yang membuang akarnya sendiri tidak akan bisa hidup dan berbuah. Semoga Tuhan memelihara gerejanya dan menyertai kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.